Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 9. Nama saya adalah Afifah Salsabila, rekan saya Afridayanti dan Mary Ramadhani. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang komponen dan fungsi dari sistem sirkulasi dan sistem respirasi. Baiklah, yang pertama itu kita membahas tentang sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Sistem sirkulasi ada dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfa. Nah, pada pertemuan ini kita lebih membahas kepada sistem peredaran darah. Nah, apa itu sistem peredaran darah? Yaitu sistem transportasi yang melibatkan tiga komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Untuk fungsi darah itu sendiri, yang pertama adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Selanjutnya, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, mengedarkan hormon untuk kinerja tubuh, mengatur pH dan suhu tubuh, dan melawan penyakit, karena darah mampu menghasilkan antibodi. Selanjutnya, penyusun jaringan darah. Darah itu disusun oleh plasma darah dan sel-sel darah. Kadar plasma di dalam darah ada 55% dan sisanya diisi oleh sel-sel darah. Yang pertama kita bahas adalah plasma darah. Sekitar 90% plasma darah tersusun oleh air dan 10% sisanya tersusun oleh protein plasma seperti albumin, globulin, fibrinogen, antibodi, zat makanan dan mineral, dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Yang kedua itu adalah sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini ada tiga. Yang pertama adalah sel darah merah, yang biasa dikenal dengan eritrosit. Nah, warna merah disebabkan oleh adanya konten hemoglobin, yaitu senyawa yang berfungsi membawa oksigen dan karbon dioksida melalui pembuluh darah. Yang kedua itu adalah sel darah putih atau biasa dikenal sebagai leukosit. Nah, bentuk sel darah putih ini bisa berubah dan berbeda dengan sel darah merah. Sel darah putih memiliki nukleus. Sel darah putih terbentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan getah bening dengan masa hidup 12 hari. Nah, yang ketiga itu adalah trombosit. Trombosit ini biasa dikenal sebagai keping darah. Nah, keping darah itu adalah sel darah yang berbentuk kepingan dan tidak berinti. Trombosit berfungsi dalam proses pembentukan darah. Saat kita mekanisme luka, pembentukan maka trombosit pecah seperti diagram dan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Saat enzim ini aktif, maka akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion Ca2+. Saat trombin ini aktif, maka akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, saat fibrin ini terbentuk dan terjadilah penutupan luka atau luka tersebut tertutup. Selanjutnya itu adalah penggolongan darah. Nah, penggolongan darah ini ada dua. Yang pertama adalah golongan darah sistem ABO. Penggolongan darah sistem ini didasarkan pada agglutinogen dan agglutinin pada darah. Nah, apa itu agglutinogen? Yaitu adalah antigen yang menempel di permukaan eritrosit. Sedangkan agglutinin itu adalah antibodi yang terdapat di plasma darah. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk mendeteksi penggolongan darah ABO ini, serum yang digunakan adalah serum anti-A, anti-B, dan anti-AB, dan juga bisa dilihat pada tabel berikut ini. Yang kedua itu adalah golongan darah sistem resus. Nah, dasar penggolongannya adalah mengacu pada ada tidaknya agglutinogen RHD di permukaan eritrosit. Seseorang dikatakan memiliki resus positif jika terdapat agglutinogen RHD di dalam eritrositnya. Sebaliknya, seseorang dikatakan memiliki resus negatif jika tidak ada agglutinogen RHD di dalam eritrositnya. Nah, untuk uji golongan darah sistem resus ini dilakukan menggunakan serum anti-D.
Analisis golongan darahnya ditentukan melalui ada tidaknya penggumpalan pada serum. Jika serum anti-D terlihat menggumpal, maka golongan darahnya adalah resus positif. Sedangkan serum anti-D-nya tidak menggumpal, maka golongan darahnya adalah resus negatif. Pola dasar sistem kardiovaskular. Nah, kardiovaskular ini bisa disebut dengan peredaran darah, yaitu ada dua, sirkulasi pulmoner atau peredaran darah kecil, dan sirkulasi sistemik atau peredaran darah besar. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah sirkulasi pulmoner atau peredaran darah kecil ini, yaitu dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, dari jantung itu mengalir darah ke paru-paru melalui sebuah arteri besar bernama arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah akan mengambil oksigen yang didapat dari pernapasan dan melepas karbon dioksida. Darah yang sudah mengandung oksigen tersebut kemudian akan mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis dan serambi kiri. Yang kedua itu adalah sirkulasi sistemik atau peredaran darah besar, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, darah yang mengandung O2 atau oksigen itu akan dipompa oleh birik kiri menuju seluruh tubuh melalui aorta. Dan darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen atau mengandung karbon dioksida akan dikembalikan ke serambi kanan oleh vena cava superior atau tubuh bagian atas dan vena cava inferior atau tubuh bagian bawah. Nah, ini adalah gambar dari sirkulasi sistemik. Itu dari jantung ke seluruh tubuh, tubuh atas dan tubuh bawah, dan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya itu adalah struktur dari sistem kardiovaskular. Yang pertama adalah jantung. Nah, jantung merupakan organ muskular yang dapat berkontraksi secara ritmis, yang berfungsi memompa darah dalam sistem sirkulasi. Secara struktural, dinding jantung terdiri atas 3 lapisan atau tunika. Yang pertama adalah endokardium, yang kedua miokardium, dan yang ketiga adalah epikardium. Nah, selanjutnya itu adalah pembuluh darah. Nah, terdapat 3 pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama kita bahas tentang arteri. Nah, pembuluh arteri itu adalah pembuluh yang pangkalnya ada di bilik jantung. Nah, pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung. Nah, ciri-ciri arteri itu sendiri adalah dindingnya tebal dan elastis. Jika diraba, denyutnya dapat dirasakan. Tekanan darah yang melewati arteri umumnya kuat dan memiliki sebuah katup tepat di luar bilik, yaitu valvula semilunaris. Arteri itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah aorta, yaitu arteri yang ukurannya paling besar, dan yang kedua adalah arteri pulmonalis, yaitu arteri yang membawa darah kaya akan karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Dan yang ketiga itu adalah arteri koroner, adalah arteri yang berfungsi untuk memberi makanan dan oksigen untuk sel-sel jantung. Nah, arteri akan bercabang menjadi pembuluh yang lebih kecil lagi atau biasa disebut dengan arteriola. Yang kedua itu adalah pembuluh vena, yaitu pembuluh yang berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Nah, ujung pembuluh ini berada di serambi jantung. Ciri-ciri vena itu adalah memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis, dapat menampung 75% darah, terletak di dekat permukaan tubuh, dan memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Nah, vena yang bercabang itu menjadi pembuluh yang lebih kecil lagi atau biasa disebut venula. Nah, yang terakhir itu adalah kapiler. Pembuluh kapiler memegang peranan penting dalam proses pertukaran zat di dalam darah, yaitu fungsi dari kapiler adalah menjadi penghubung antara arteriola dan venula, mengambil zat-zat yang dibutuhkan dari kelenjar, menjadi tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan di dalam jaringan, menyaring darah di dalam ginjal, dan menyerap zat-zat makanan dari usus. Nah, ciri-ciri kapiler itu sendiri itu bentuknya halus, dindingnya selnya sangat tipis, memiliki diameter 0,008 mm, dan area kapiler sangat luas sekitar 7.000 meter kubik pada orang dewasa.
Faktor yang mempengaruhi pengaliran darah di dalam vena menuju jantung itu ada 4. Yang pertama adalah tekanan darah dari arteri ke kapiler dan ke vena, dan adanya katup-katup pada vena. Selanjutnya, otot-otot skelet di sekitar vena yang berkontraksi akan mendorong aliran darah di vena. Dan terakhir adalah adanya tekanan negatif di rongga dada sewaktu inspirasi akan menghisap darah menuju rongga dada. Nah, selanjutnya itu adalah gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama adalah tekanan darah tinggi atau bisa disebut sebagai hipertensi. Nah, seiring berjalannya waktu, tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah dan organ tertentu seperti jantung, otak, dan ginjal. Hipertensi ini seringkali tidak bergejala, namun kadang gejalanya bisa meliputi sakit kepala, mimisan, sesak napas, dan pusing. Nah, selanjutnya itu adalah aterosklerosis. Gangguan ini terjadi saat arteri mengeras dan kaku sehingga mengganggu aliran darah ke organ dan jaringan tubuh tertentu. Aterosklerosis ini terjadi karena penumpukan kolesterol, kalsium, dan jaringan ikat di dinding arteri akibat proses peradangan. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadinya aterosklerosis ini yaitu tekanan darah tinggi, merokok, obesitas, dan diabetes. Nah, gangguan ini umumnya tanpa gejala, sehingga arteri sangat menyempit atau tersumbat, yang dapat terjadi pada arteri yang mengarah ke otak, jantung, lengan, dan kaki, serta ke ginjal. Yang ketiga itu adalah serangan jantung. Ini termasuk gangguan pada sistem peredaran darah yang tergolong keadaan darurat medis serius. Kondisi ini terjadi ketika suplai darah ke jantung secara tiba-tiba tersumbat. Biasanya hal ini disebabkan oleh bekuan darah. Beberapa gejala serangan jantung yaitu nyeri dada, sesak napas, pusing, merasa lemah, serta timbulnya perasaan cemas yang luar biasa. Penyebab utama serangan jantung adalah penyakit jantung koroner. Yang keempat itu adalah trombosis vena dalam. Nah, trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis atau DVT ini adalah bekuan darah yang berkembang dalam pembuluh darah di dalam tubuh. Biasanya lebih sering terjadi di bagian tungkai kaki. Penyakit ini memiliki gejala seperti sakit, bengkak dan nyeri di salah satu tungkai kaki, kulit menjadi merah dan terasa hangat. DVT dapat menyebabkan komplikasi emboli paru. Hal ini merupakan kondisi serius dan butuh penanganan medis segera. Nah, yang kelima itu adalah iskemia. Iskemia adalah jaringan tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup, misalnya pada otot jantung. Nah, iskemia pada jantung biasanya disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan satu atau lebih arteri koroner, yakni arteri yang memasok darah ke otot jantung. Dan yang terakhir adalah stroke. Stroke ini adalah kondisi medis serius yang dapat mengancam jiwa. Stroke terjadi saat suplai darah ke bagian otak terputus atau mengalami gangguan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan otak, kelumpuhan, dan bahkan kematian. Salah satu penyebabnya yakni adanya sumbatan oleh bekuan darah di pembuluh darah yang memasok darah dan nutrisi ke otak. Semakin cepat seseorang menerima perawatan untuk stroke, semakin sedikit kerusakan yang terjadi. Sistem respirasi atau sistem pernafasan. Bernafas yaitu proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Organ-organ pada sistem respirasi. Yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembau. Secara keseluruhan, fungsi rongga hidung yaitu yang pertama tempat masuknya udara, yang kedua penyaring udara melalui rambut-rambut halus dan lendir di dalam hidung, yang ketiga itu sebagai indera penciuman. Yang kedua itu pangkal tenggorokan atau laring. Laring atau yang biasa disebut pangkal tenggorokan berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Pita suara berfungsi menghasilkan suara. Gelombang suara terjadi jika pita suara digetarkan oleh udara.
Pita suara laki-laki lebih panjang daripada pita suara perempuan, sehingga suara laki-laki lebih besar dan serak daripada suara perempuan. Pada laring ini juga dapat terkena infeksi yang biasa dikenal dengan penyakit laringitis. Penyebab infeksi ini adalah karena adanya peradangan akibat sering teriak, iritasi, atau infeksi. Yang ketiga yaitu trakea atau batang tenggorokan. Adalah saluran pernafasan yang memiliki panjang 10-15 cm dan lebar 2,5 cm. Trakea disusun oleh cincin tulang rawan fibrosa yang berbentuk huruf C. Jumlah cincin yaitu 16-20. Trakea terletak di depan tenggorokan. Pada trakea ini ada kutub yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan. Berikut ini adalah sistem kerja trakea. Yang pertama yaitu ketika kita sedang berbicara, katup akan menutup, saluran makanan tertutup dan saluran pernafasan terbuka. Sedangkan ketika sedang menelan, katup akan membuka, saluran makanan terbuka dan saluran pernafasan tertutup. Yang keempat yaitu bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Hampir mirip dengan trakea, bronkus tersusun atas tulang rawan yang berbentuk cincin. Namun, bronkus terdiri dari 2 cabang, yang masing-masing cabang menyambungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang kelima yaitu bronkiolus atau anak cabang batang tenggorokan. Bronkiolus merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Jumlah cabang pada bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus atau gelambir pada paru-paru. Pembagiannya yaitu pada paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus, sedangkan pada paru-paru sebelah kiri terdapat 2 lobus. Bronkus disusun oleh jaringan ikat sebelah luar dan jaringan epitel silindris bersilia sebelah dalam. Bronkiolus akan bercabang-cabang lagi sampai sangat kecil dan tipis sehingga akhirnya bermuara di alveolus. Bronkiolus pada paru-paru kanan lebih pendek, lebih besar dan lebih mendatar dibandingkan bronkiolus primer pada paru-paru kiri yang lebih panjang, kecil dan miring. Akibatnya paru-paru kanan lebih rentan terserang penyakit dibandingkan dengan paru-paru kiri. Yang keenam yaitu paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan terdiri dari 3 gelambir pada paru-paru kanan dan 2 gelambir pada paru-paru kiri. Di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan udara bersih yang mengandung oksigen atau O2. Pertukaran udara ini tepatnya terjadi dalam gelambung paru-paru atau alveolus yang bersentuhan dengan bronkiolus. Berikutnya yaitu pernafasan dada dan perut. Yang pertama, pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanisme pernafasan dada yaitu fase inspirasi atau pemasukan udara. Bila otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang-tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Paru-paru mengembang, akibatnya tekanan udara di paru-paru mengecil sehingga udara di luar yang mempunyai tekanan lebih besar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua yaitu fase ekspirasi, yaitu bila otot-otot antar tulang rusuk berrelaksasi, maka tulang rusuk tertekan atau turun sehingga rongga dada mengecil dan paru-paru mengempis. Akibatnya tekanan udara di luar paru-paru membesar sehingga udara keluar dari dalam paru-paru. Yang kedua yaitu pernafasan perut. Pernafasan perut merupakan pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanismenya yang pertama yaitu fase inspirasi atau pemasukan udara.
Ketika terjadi kontraksi pada otot diafragma yang mengembang, maka paru-paru juga ikut mengembang. Tekanan udara pada paru-paru akan mengecil dan udara dari luar akan masuk. Yang kedua yaitu fase ekspirasi atau pengeluaran udara. Ketika otot diafragma berelaksasi, maka rongga dada akan mengecil sehingga tekanan udara pada paru-paru akan membesar. Maka yang terjadi yaitu udara akan keluar dari tubuh. Selanjutnya, volume dan kapasitas paru-paru manusia, yaitu yang pertama, volume tidal. Volume tidal adalah udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama pernafasan atau ventilasi normal. Volume tidal pada laki-laki dewasa yang sehat sekitar 500 ml, sedangkan wanita sekitar 380 ml. Yang kedua ada volume cadangan inspirasi atau FCI, adalah volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal. Volume cadangan inspirasi pada laki-laki dewasa yang sehat sekitar 3.100 ml, sedangkan wanita sekitar 1.900 ml. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi adalah volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan dengan kuat pada akhir ekspirasi tidal. Volume cadangan ekspirasi pada orang dewasa laki-laki sekitar 1.200 ml, sedangkan wanita hanya 1.000 ml. Yang keempat, volume residu, yaitu volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat. Volume residu penting untuk kelangsungan aerasi dalam darah pada saat jeda pernafasan. Volume residu pada laki-laki dewasa adalah sekitar 1.200 ml, sedangkan pada wanita 1.000 ml. Yang kelima itu kapasitas residu fungsional, adalah jumlah udara sisa dalam sistem respirasi setelah ekspirasi normal atau sama dengan volume residu ditambah volume cadangan. Kapasitas residu fungsional pada laki-laki dewasa sekitar 2.400 ml, sedangkan pada wanita sekitar 1.800 ml. Yang keenam yaitu kapasitas inspirasi, adalah jumlah udara maksimal yang dapat diinspirasikan setelah melakukan ekspirasi normal atau sama dengan volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi. Nah, kapasitas inspirasi pada laki-laki dewasa berkisar sekitar 3.600 ml, sedangkan pada wanita sekitar 2.400 ml. Yang ketujuh, kapasitas vital adalah jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan setelah inspirasi maksimum atau sama dengan penambahan volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi, atau KV sama dengan VT tambah VCL tambah VCE. Kapasitas vital pada laki-laki dewasa berkisar sekitar 4.800 ml, sedangkan pada wanita 3.100 ml. Yang kedelapan, kapasitas total paru-paru adalah jumlah total udara yang dapat ditampung dalam paru-paru atau sama dengan kapasitas vital ditambah volume residu. Kapasitas total paru-paru pada laki-laki dewasa yaitu 6.000 ml, sedangkan pada wanita hanya 4.200 ml. Yang kesembilan, volume respirasi per menit adalah volume tidal dikalikan dengan jumlah pernafasan per menit. Selanjutnya, volume ekspirasi kuat dalam 1 detik adalah volume udara yang dapat dikeluarkan dari paru-paru yang terinspirasi maksimum pada saat detik pertama ekspirasi maksimum, yaitu sekitar 80% kV. Selanjutnya mengenai kontrol sistem pernafasan. Secara umum, sistem kontrol respirasi diambil alih oleh kerja sistem saraf pusat di bagian bilateral medula oblongata dan pons pada batang otak. Daerah ini dibagi menjadi tiga kelompok neuron, yaitu kelompok pernafasan dorsal, pernafasan ventral, dan pernafasan pneumotaksik. Apa itu kelompok pernafasan dorsal? Yaitu terletak di bagian dorsal atau belakang medula yang terutama menyebabkan inspirasi. Sedangkan pernafasan ventral yaitu terletak di ventrolateral di depan samping medula yang terutama menyebabkan inspirasi dan ekspirasi yang lebih dalam. Dan apa itu
pneumotaksik, yaitu terletak di sebelah dorsal bagian superior pons, tepatnya di sebelah dorsal nucleus parabrachialis, pada pons bagian atas yang terutama mengatur kecepatan dan kedalaman napas. Pernafasan buatan. Keterampilan cardiopulmonary resuscitation atau membantu pernafasan buatan sebaiknya diketahui banyak orang. Tak hanya petugas kesehatan, CPR sangat membantu jika orang terdekat kita mengalami serangan jantung, tak sadarkan diri, atau tenggelam di kolam. Beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam melakukan CPR yaitu: pertama, cek bahaya dan keselamatan atau danger safety. Sebelum melakukan pertolongan, pastikan pasien serangan jantung berada di tempat yang aman dan terhindar dari bahaya. Yang kedua, cek respon. Ketahui apakah orang tersebut masih sadar atau tidak. Caranya dengan menepuk-nepuk pundak orang sambil berteriak dengan suara yang keras. Misalnya, "Pak, bisa dengar saya? Bisa dengar suara saya?" Jika tidak ada respon dari pasien, maka segera hubungi ambulans atau petugas medis. Yang ketiga, buka jalur pernafasan atau airway. Sambil menunggu petugas medis datang, orang terdekat bisa membuka jalur pernafasan dengan cara tangan kiri memegang dahi sambil ditarik ke belakang dan tangan kanan menarik dagu ke bawah. Dekatkan telinga ke pasien sambil melihat, mendengar, dan merasakan ada nafas atau tidak selama 5-10 detik. Yang keempat, berikan nafas buatan atau breath. Jika tidak ada nafas, maka berikan nafas buatan dengan cara menutup hidung dan meniupkan nafas dari mulut ke mulut sebanyak 2 kali selama 2 detik. Saat melakukan hal ini, mata memperhatikan dada orang tersebut, apakah bergerak atau tidak. Yang kelima, berikan tekanan atau compression. Setelah memberikan 2 kali nafas buatan, maka beri tekanan pada bagian dada. Untuk orang dewasa, letakkan kedua tangan di tengah-tengah dada sambil ditekan dengan posisi tangan lurus. Tapi untuk anak-anak hanya menggunakan satu tangan saja. Tekan sepertiga bagian dada sebanyak 30 kali. Yang keenam, lakukan secara berulang. Setelah melakukan 30 kali tekanan, beri nafas buatan kembali sebanyak 2 kali, lalu tekan sebanyak 30 kali. Lakukan hal ini selama 2 menit. Yang ketujuh, cek pernafasan kembali. Jika sudah dilakukan 5 kali, dengan perbandingan 2 nafas buatan dan 30 kali tekanan dada, atau selama 2 menit, maka cek apakah pasien sudah bisa bernafas atau belum. Jika belum, maka ulangi kembali perbandingan sehingga petugas medis datang. Yang kedelapan, jika pasien sudah bisa bernafas, maka letakkan pada recovery position, yaitu dalam posisi terlentang. Letakkan tangan kiri ke atas dan tangan kanan menyilang ke telinga. Tekuk kaki kanan lalu miringkan pasien ke arah kiri dengan mendorong pundak dan kakinya secara bersamaan. Namun jika pasien tidak bernafas lagi, terlentangkan kembali dan berikan nafas buatan serta tekanan di dada. Selanjutnya, gangguan pada sistem respirasi. Jika salah satu bagian dari organ respirasi bermasalah, secara otomatis sistem respirasi pun akan terganggu. Berikut beberapa gangguan respirasi. Yang pertama, flu atau influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung ke cairan atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernafasan. Yang kedua, faringitis. Keluhan utama pada penyakit ini adalah nyeri tenggorokan. Faringitis seringkali disebabkan oleh terinfeksi virus, namun dapat juga disebabkan oleh bakteri, sehingga untuk penanganannya dibutuhkan antibiotik. Beberapa kasus faringitis disebabkan oleh alergi atau iritasi pada tenggorokan. Yang ketiga, laringitis. Laringitis adalah gangguan pernafasan yang menyerang laring atau pita suara. Peradangan yang terjadi biasanya disebabkan oleh penggunaan pita suara berlebihan, iritasi atau infeksi pada laring. Suara serak atau parau bahkan hilang sama sekali adalah gejala umum yang muncul jika seseorang mengalami laringitis. Selanjutnya, asma. Asma disebabkan oleh penyempitan saluran napas. Sesak napas menjadi tanda umum dari penyakit ini. Biasanya sesak napas dibarengi oleh mengi atau wheezing yang merupakan suara khas yang bernada tinggi saat pasien mengeluarkan napas. Gangguan pada sistem respirasi lainnya yaitu bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus yang merupakan saluran udara
dari dan ke paru-paru. Bronkitis umumnya dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Selanjutnya emfisema. Emfisema menyerang kantung udara alias alveoli. Seseorang yang terkena emfisema tidak selalu menggunakan gejala yang khas. Namun, seiring perjalanan penyakitnya, biasanya penderita kondisi ini lambat laun akan mengalami sesak saat bernafas. Gangguan ini adalah salah satu kondisi yang digolongkan sebagai penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Selanjutnya ada pneumonia. Pneumonia atau biasa disebut radang paru-paru merupakan peradangan akibat infeksi. Batuk berdahak, demam, dan sesak nafas adalah gejala umum dari pneumonia. Ciri lain dari penyakit ini adalah dahak kental yang dapat berwarna kuning, hijau, coklat, atau bernoda merah. Yang terakhir ada kanker paru-paru, merupakan salah satu jenis kanker paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi. Terjadinya kanker paru-paru pada seseorang berkaitan erat dengan merokok baik aktif maupun pasif. Riwayat kanker paru-paru di keluarga, riwayat paparan zat kimia dan gas beracun seperti asbestos dan radon, atau menghirup udara berpolusi dalam jangka panjang.